Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 2A Kebidanan, mahasiswa tingkat 2, jurusan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai format pendokumentasian Varney asuhan kehamilan trimester 3. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Fazir Ibrahim. Di sini kami mengambil kasus mengenai asuhan kebidanan pada ibu hamil Nyonya CL G1P0A0 umur 21 tahun, hamil 37-38 minggu dengan kehamilan normal di Puskesmas Sipatana. Yang pertama yaitu pengumpulan data, ada identitas, nama pasien Nyonya CL, umur 21 tahun, suku Gorontalo, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Tondano, nomor telepon 0823 4978 5998. Yang kedua yaitu nama penanggung jawab, Tuan DH, umur 21 tahun, suku Gorontalo, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Tondano, nomor telepon tidak ada. Selanjutnya yaitu ada anamnesa, hari tanggal 27 Agustus 2013, jam 13.00 WITA, kunjungan ke-10, alasan kunjungan, ibu mengatakan alasan kunjungan ini untuk memeriksa kehamilannya. Keluhan ibu mengatakan sering buang air kecil. Yang kedua yaitu riwayat menstruasi, ada merses, ibu mengatakan haid pertama kali umur 13 tahun. Pada siklus, ibu mengatakan haidnya teratur setiap bulan kurang lebih 28 hari. Dengan banyaknya, ibu mengatakan saat menstruasi 2-3 kali ganti pembalut. Selanjutnya yaitu dysmenorrhea, ibu mengatakan nyeri haid pada haid pertama. Selanjutnya, teratur atau tidak, ibu mengatakan haidnya teratur setiap bulan. Dengan lamanya, ibu mengatakan lamanya waktu menstruasi 7 hari. Yang ketiga yaitu riwayat kehamilan persalinan dan nifas yang lalu. Ibu mengatakan hamil yang pertama. Yang keempat, riwayat kehamilan sekarang. Tidak ada. Dengan HPHT, ibu mengatakan HPHT pada tanggal 6 bulan Desember 2012, HPL 13 bulan September 2013. Keluhan selama kehamilan, keluhan trimester 1, ibu mengatakan mual muntah. Keluhan trimester 2, ibu mengatakan tidak ada keluhan. Keluhan trimester 3, ibu mengatakan sering buang air kecil. Selanjutnya yaitu obat yang dikonsumsi selama kehamilan. Ibu mengatakan mengkonsumsi tablet FE. Selanjutnya imunisasi TT. TT1, ibu mengatakan TT1 pada tanggal 25 Maret 2013. TT2, ibu mengatakan TT2 23 April 2013. Pada TT3 tidak ada, TT4 tidak ada, TT5 tidak ada. Selanjutnya itu kontrasepsi yang pernah digunakan. Ibu mengatakan tidak pernah menggunakan kontrasepsi. Selanjutnya yaitu riwayat kesehatan. Ada riwayat kesehatan ibu, kelainan jantung, ibu mengatakan tidak ada penyakit jantung. Kelainan ginjal, ibu mengatakan tidak ada penyakit ginjal. Asma, ibu mengatakan tidak ada penyakit asma. Diabetes mellitus, ibu mengatakan tidak ada penyakit diabetes mellitus. Hipertensi, ibu mengatakan tidak ada penyakit hipertensi. Alergi, ibu mengatakan tidak ada penyakit alergi. Selanjutnya yaitu riwayat kesehatan keluarga, kelainan jantung, ibu mengatakan keluarganya tidak ada kelainan jantung. Hipertensi, ibu mengatakan keluarganya tidak ada penyakit hipertensi. Diabetes mellitus, ibu mengatakan keluarganya tidak ada penyakit diabetes mellitus. Alergi, ibu mengatakan keluarganya tidak ada penyakit alergi. Epilepsi, ibu mengatakan keluarganya tidak ada penyakit epilepsi. Keturunan kembar, ibu mengatakan keluarganya tidak ada keturunan kembar. Kelainan mental, ibu mengatakan keluarganya tidak ada kelainan mental. Kelainan kongenital, ibu mengatakan tidak ada penyakit kongenital. Selanjutnya yaitu riwayat sosial ekonomi perkawinan. Pada perkawinan, ibu
mengatakan perkawinannya yang pertama. Status perkawinan, ibu mengatakan status perkawinannya sah. Pada kawin pertama umur, ibu mengatakan kawin pertamanya umur 20 tahun. Dengan suami umur, ibu mengatakan dengan suami umur 20 tahun. Pada penghasilan, ibu mengatakan penghasilan 1 juta per bulan. Selanjutnya yaitu riwayat persalinan. Penolong bidan, tempat bersalin puskesmas, pendamping suami, transportasi keluarga, pendonor keluarga. Selanjutnya yaitu pola pemenuhan kebutuhan eliminasi dan aktivitas sehari-hari. Yang pertama yaitu diet atau pola nutrisi. 1. Frekuensi. Ibu mengatakan makan 3 kali sehari dengan porsi sedang dihabiskan. Yang kedua menu, ibu mengatakan menu makanan nasi, ikan, sayur, dan kadang-kadang buah. Yang ketiga perubahan nafsu makan, ibu mengatakan meningkat. Yang keempat minum, ibu mengatakan minum air putih 7-8 gelas sehari. Selanjutnya yaitu pola eliminasi. Yang pertama, buang air kecil. Frekuensi, ibu mengatakan sering buang air kecil. Warna, ibu mengatakan warna kekuningan. Bau, ibu mengatakan bau pesing. Selanjutnya konsistensi, ibu mengatakan konsistensi encer. Keluhan, ibu mengatakan tidak ada keluhan. Yang kedua yaitu pada buang air besar. Frekuensi, ibu mengatakan BAB 1-2 kali sehari. Warna, ibu mengatakan warna kecoklatan. Pada bau, ibu mengatakan bau khas. Selanjutnya konsistensi, ibu mengatakan bentuk padat. Keluhan, ibu mengatakan tidak ada keluhan. Pola aktivitas, yang pertama istirahat dan tidur. Pada siang hari, ibu mengatakan tidur siang 1-2 jam sehari. Pada malam hari, ibu mengatakan tidur malam 7-8 jam sehari. Selanjutnya yaitu pekerjaan. Ibu mengatakan melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, memasak, mencuci. Selanjutnya yaitu seksualitas hubungan. Ibu mengatakan jarang melakukan hubungan seksual. Baiklah, itu pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Asri Windari Kadir. Di sini saya akan membacakan materi tentang pemeriksaan fisik. Pemeriksaan umum. Pada pemeriksaan umum ada keadaan umum, yaitu baik, tingkat kesadaran komposmentis, keadaan emosional stabil, tekanan darah 110/70 mmHg, respirasi 21 kali per menit, nadi 89 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, berat badan 63 kg, tinggi badan 156 cm, lila 27,8 cm, berat badan sebelum hamil 54 kg. Selanjutnya, pada pemeriksaan head to toe. Pada kepala, rambut bersih, warna hitam, tidak berketombe, tidak rontok. Wajah tidak ada odem, tidak ada klosma, wajah tidak pucat. Mata, sklera tidak ikterus, konjungtiva tidak pucat, bersih, tidak ada gangguan pendengaran. Pada hidung, bersih, tidak ada polip, tidak ada gangguan pernapasan. Pada mulut, tidak ada stomatitis, tidak ada karies, mukosa bibir tidak kusam. Leher tiroid, tidak ada pembengkakan kelenjar, tidak ada pembesaran pembuluh limfe, tidak ada pembengkakan vena jugularis. Dada, payudara simetris, puting susu menonjol, kolostrum ada, areola hiperpigmentasi, benjolan tidak ada. Yang ke-9, abdomen, inspeksi, bekas luka operasi tidak ada, pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, bentuk perut memanjang, palpasi, Leopold 1, TFU sama dengan 32 cm pada fundus teraba bagian lunak dan melenting, Leopold 2, pada bagian kiri teraba bagian keras, datar dan memanjang serta ada tahanan atau punggung janin, sedangkan pada bagian kanan teraba tonjolan-tonjolan kecil atau ekstremitas janin. Pada Leopold 3, bagian terbawah teraba bagian yang bulat,
keras dan melinting atau kepala serta tidak dapat digoyangkan. Pada Leopold IV, kedua jari tidak bertemu atau divergen. Kepala sudah masuk ke PAP. TBBJ 322 gram, auskultasi ada DJJ 144 kali per menit, frekuensi teratur, tempat dua jari di bawah pusat sebelah kiri. Selanjutnya eksternitas ada odema pada tangan dan kaki, tidak ada. Betis merah varises tidak ada. Refleks patella kanan plus, kiri negatif. Genetalia tidak dilakukan. Uji diagnostik tidak dilakukan. Selanjutnya, interpretasi data. Diagnosa, Nyonya CL umur 21 tahun, P1P0A0 dengan usia kehamilan 37-38 minggu, janin intrauteri atau dalam rahim, tunggal, hidup, presentasi kepala, punggung kiri. Dasar S, yang pertama, ibu mengatakan hamil yang pertama. Ibu mengatakan HPHT 6 Desember 2012. Ibu mengatakan sering BAK. Dasar O, yang pertama, hasil pemeriksaan hetutu dalam keadaan normal. Yang kedua, palpasi abdomen. Leopold 1, TFU sama dengan 32 cm pada fundus teraba lunak dan tidak melinting. Leopold 2, punggung kiri atau PUKI, pada bagian kiri teraba bagian keras, datar dan memanjang serta ada tahanan atau punggung janin. Sedangkan pada bagian kanan teraba tonjolan-tonjolan kecil atau eklimitas janin. Leopold 3, presentasi kepala bagian terbawah, teraba bagian yang bulat, keras dan melinting, atau kepala serta tidak dapat digoyangkan. Leopold 4, divergen, kedua ujung jari tidak bertemu atau divergen, bagian terbawah janin sudah masuk PAP. Selanjutnya pada TTV ada TD 110/7 mmHg, nadi 89 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, suhu badan 36,5 derajat Celcius. Selanjutnya perkusi, refleks patella kanan dan kiri positif. Antropometri tidak ada. Tinggi badan 156 cm, lila 27,8 cm, berat badan sebelum hamil 54 kg. Auskultasi yaitu DJJ 144 kali per menit, frekuensi teratur, tempat puntung maksimal 2 jari di bawah pusat sebelah kiri. Selanjutnya pada masalah sering buang air kecil, kebutuhan konseling tentang ketidaknyamanan yang dirasakan. Selanjutnya pada bagian diagnosa potensial tidak ada, tindakan segera tidak ada. Selanjutnya pada perencanaan, tanggal 27 Agustus 2013 pukul 13:20 WITA. Yang pertama, beritahu ibu mengenai hasil pemeriksaan kehamilannya. Yang kedua, berikan konseling tentang penyebab dan cara mengatasi ketidaknyamanan yang dirasakan, istirahat yang cukup, pola makan yang bergizi seimbang, perawatan payudara, personal hygiene, tanda-tanda bahaya kehamilan, tanda-tanda persalinan, persiapan persalinan, ingatkan ibu tentang tablet FE, dan jadwalkan kunjungan ulang. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Baik, perkenalkan saya Fauzia Caisaria Usulu selaku pemateri ketiga dan pemateri terakhir dari kelompok 3. Yaitu selanjutnya pelaksanaan tanggal 27 Agustus 2013 pukul 13:25 WITA. Yang pertama, memberitahu ibu mengenai hasil pemeriksaan kehamilan bahwa kehamilannya normal. Umur kehamilan 37 sampai dengan 38 minggu. Janin intrauterin, tunggal, hidup, presentasi kepala, punggung kiri, pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan 37 sampai 38 minggu. Yang kedua, memberikan konseling tentang penyebab dan cara mengatasi ketidaknyamanan yang dirasakan, memberitahu ibu tentang masalah sering buang air kecil yang dirasakan. Ibu merupakan suatu keadaan yang normal yang disebabkan kandung kemih yang tertekan akibat semakin membesarnya uterus atau rahim. Untuk mengatasinya tidak perlu mengurangi jumlah air yang diminum, cukup mengatur jadwal minum.
yaitu perbanyak minum di siang hari dan kurangi minum di malam hari, agar tidak mengganggu tidur. Jika sudah ada rasa ingin berkemih, segera berkemih. Kemudian istirahat yang cukup, memberitahukan ibu agar mengurangi aktivitas yang berlebihan, dan istirahat yang cukup minimal siang hari kurang lebih 2 jam, malam hari 7-8 jam, karena dengan istirahat dapat memulihkan kondisi ibu. Kemudian pola makan yang bergizi seimbang, memberitahukan ibu agar memperhatikan pola makan yang bergizi seimbang karena selama kehamilan ibu membutuhkan gizi untuk kesehatan dan pertumbuhan janin. Ibu hamil bisa mengonsumsi makanan yang bergizi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan, yaitu seperti karbohidrat yang terdiri dari nasi, roti, kentang atau umbi-umbian lainnya, dan sebagainya. Kemudian vitamin yang terdiri dari buah-buahan, kalsium seperti susu, protein seperti ikan, telur, tahu, dan tempe. Kemudian zat besi seperti sayuran berwarna hijau dan kacang-kacangan. Selanjutnya perawatan payudara. Menganjurkan ibu untuk melakukan perawatan payudara. Hal ini dianjurkan untuk mempersiapkan payudara agar ASI keluar dan cukup untuk persiapan laktasi. Caranya, yang pertama, licinkan kedua tangan dengan minyak kelapa atau baby oil. Yang kedua, kompres puting susu dengan kapas berminyak. Yang ketiga, kedua puting dipegang dan ditarik bersamaan. Yang keempat, pangkal payudara dipegang oleh keadaan tangan lalu dilakukan pengurutan dari pangkal ke puting. Yang kelima, pijat areola sehingga air susu keluar. Yang keenam, gunakan BH atau bra yang menyokong payudara. Kemudian personal hygiene, menganjurkan ibu untuk menjaga personal hygiene agar selalu sehat dan berpenampilan menarik. Menjaga kebersihan diri dapat dilakukan dengan mandi 2 kali sehari dan keramas 3 kali seminggu, menggosok gigi minimal 2 kali setelah makan dan sebelum tidur, payudara dibersihkan sehabis mandi, mengganti pakaian minimal 3 kali sehari setelah buang air kecil atau bila pakaian basah. Kemudian selanjutnya tanda-tanda bahaya kehamilan. Menjelaskan kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya kehamilan yang terdiri dari pendarahan, nyeri kepala hebat, odema pada wajah dan tangan, keluar air ketuban sebelum waktunya. Janin tidak bergerak seperti biasanya, muntah terus atau tidak mau makan, demam tinggi, penglihatan kabur. Kemudian tanda-tanda persalinan, menjelaskan kepada ibu tentang tanda-tanda persalinan, nyeri perut bagian bawah hingga ke pinggang, keluar lendir bercampur darah, adanya kontraksi uterus 3-4 kali dalam 10 menit, lamanya 60 detik, sering dan teratur. Keluar air ketuban. Selanjutnya persiapan persalinan, menjelaskan kepada ibu tentang persiapan persalinan yang terdiri dari mengetahui taksiran persalinan, menganjurkan ibu melahirkan di sarana pelayanan kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih seperti bidan atau dokter, menentukan siapa yang mengambil keputusan utama jika terjadi kegawat daruratan dalam proses persalinan, menganjurkan ibu atau keluarga untuk menyiapkan segala keperluan ibu dan bayi saat persalinan, pendamping persalinan, pendonor darah jika ibu butuh darah, KB pasca bersalin, dasolin, atau dana sosial bersalin. Kemudian ingatkan ibu tentang tablet FE. Cara minumnya yaitu 1 kali 1 hari diminum pada malam hari sebelum tidur. Sebaiknya FE diminum dengan air hangat, air jeruk, atau yang mengandung vitamin C untuk mempercepat penyerapan tablet FE. Jangan diminum dengan susu, kopi maupun teh karena dapat memperlambat proses penyerapan. Kemudian menjadwalkan kunjungan ulang 1 minggu kemudian pada tanggal 3 September 2013 atau pada jadwal pemeriksaan ibu hamil di Puskes atau Pustu. Atau apabila sewaktu-waktu ibu merasakan tanda-tanda bahaya kehamilan maupun tanda-tanda persalinan, ibu bisa langsung menghubungi dokter atau bidan untuk memeriksakan tanpa menunggu jadwal kunjungan ulang. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Tanggal 27 Agustus 2013, pukul 13.35 WITA, yang pertama, ibu mengatakan mengerti dengan penjelasan ulang diberikan dan bersedia melakukan hal yang dianjurkan. Yang kedua, ibu mengatakan akan melakukan kunjungan ulang 1 minggu kemudian yaitu pada tanggal 3 September 2013 atau apabila sewaktu-waktu ibu mengalami masalah atau keluhan dalam kehamilannya dapat segera menghubungi petugas kesehatan, dokter atau bidan. Ibu merasa senang setelah mendapat penjelasan atau arahan tentang kehamilannya.
Baiklah, sekian hasil pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.